Arba akan menemani belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup yang makna. Yang namanya amanah harus kita penuh perhatian terhadap amanah tersebut, ya. Bukan dibiarkan saja, ya, bukan dibiarin saja, tapi benar-benar ditarbiyah, ditakdim, dan ditaklim. Nah, ya. Karena amanah, ya, sesuatu yang dititipkan pada kita, ya. Karena sejatinya anak milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun dititipkan pada kita untuk dibesarkan, dititipkan pada kita untuk dididik, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Inilah ayat yang menegaskan bahwa anak adalah amanah, ya. Jadi kita sampaikan nanti pada ibu-ibu lain, ya, kader posyandu yang lain dan lain-lain, anak itu amanah, ya. Harus ada energi, waktu, kekuatan, ya, untuk mendidik, gitu kira-kira. Dan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya di akhirat. Padahal, nah, waktu utama dalam mendidik itu tidak terlalu panjang, ya. Mari kita bahas 0 sampai 15 tahun adalah periode utama dalam mendidik, ya. 0 sampai 15 tahun. Nah, 0 sampai 15 tahun. Ya, jadi di atas itu tetap anak kita dan kita tetap mendidik. Namun 0 sampai 15 tahun adalah persiapan utama, ya, sebelum anak memasuki masa akil balik. Ya, anak memasuki masa akil balik. Nah, boleh catat apa menurut agama ciri-ciri akil balik? Menurut Imam Al-Jauzi, ya. Nah, kalau laki-laki, nah, ya, kalau laki-laki, ciri-cirinya ada 3. Yaitu pertama, mimpi erotis. Nah, ya, jadi kalau anak sudah pernah mimpi erotis, itu yang keluar bukan air pipis, ya, ya, air maninya keluar. Jadi pertama kali artinya organ biologisnya, ya, sudah bisa mengeluarkan air mani, ya. Nah, lalu ciri kedua, tumbuhnya bulu-bulu, nah, bulu-bulu, ya. Jadilah tanda-tanda, ya, di mana argo pahala dan dosa itu sudah jatuh, ya. Jadi bukan lagi ya suara ayah jakun, bukan lagi anak-anak. Dan yang ketiga, sudah mencapai usia 15 tahun, ya. Mencapai usia 15 tahun. Jadi 15 tahun adalah usia penting, ya, yang anak perlu dipersiapkan untuk menghadapi masa pemudanya. Setelah ini adalah masa pemuda atau syabab, ya. Syabab ini pemuda, ya. Nah, jakun saat ini. Nah, suaranya sudah berat, ya. Sudah ngebas, ya, suaranya ngebas, ya. Nah, kalau perempuan, kalau tadi laki-laki itu 3. Yang pertama mimpi erotis, keluar air mani. Kemudian yang kedua bulu-bulu kasar dan jakun, ya. Yang ketiga mencapai 15 tahun. 15 tahun. Ya, jadi banyak orang tua hari ini belum betul-betul mempersiapkan anaknya mencapai masa 15 tahun dengan baik. Sehingga apa? 16 tahun masih kena baong, 17 tahun masih nggak karuan, 18 tahun sholatnya masih belang bentong, ya. 19 tahun masih gonta ganti pacar. Artinya apa? Belum betul-betul dipersiapkan. Kemarin, nah, mundur ke belakang. Masa perintah-perintah mulai dari 7, masa persiapan maksimal mulai dari 10 sampai 15. Nah, ini dia. Jadi
sebelum 7 itu diajak main, dibersamai, ya. Kalau beresin sesuatu bareng-bareng, bukan suruh ya. Yuk bareng-bareng yuk beresin tempat tidur. Yuk bareng-bareng yuk beresin kamar. Ini sebelum 7 ya. Begitu 7, perintah-perintah sudah mulai. Beresin sendiri ya mainannya. Beresin tempat tidurnya ya. Mau kenanya simpan lagi ya. Nah ini setelah 7. Tapi sebelum 7 bareng-bareng. Bareng-bareng main, bareng-bareng diberesinnya, bareng-bareng mainnya dan lain-lain. Nah setelah 10, nah ya, ini sudah persiapan. Jadi sebenarnya persiapannya singkat ya. Dewasa bukan 20 ke atas, bukan 21 ke atas, tapi 15 ke atas. Ya, 15 ke atas. Mari kita lihat nah, hadisnya ya. Hadisnya dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinina wa daribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya, ajarkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Pukullah mereka jika melalaikan sholat ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ya. Jadi hadisnya bukan hanya tentang sholat, ya, tapi juga fitrah perkembangan dan juga tentang fitrah seksualitas. Umur 10 tahun, tempat tidur dipisah, ya. Oh, tempat tidur kurang, berarti sebagian di sofa. Nah, ya. Di rumah tempat tidur kurang, maka sebagian anak tidur di sofa. Yang penting setelah 10, ya, anak tidak tidur bersama, baik sesama laki-laki, sesama perempuan, apalagi laki-laki dan perempuan. Nah, ya. Jadi ini perintah dalam Islam. Yang satu di bawah kasurnya nggak jadi masalah, satu di sofa, satu di bawah, satu di kamar kalau nggak muat. Tapi 10 tahun ini dipisah. Dan kalau nggak mau sholat, sudah boleh dipukul. Tapi jangan sampai dipukul ya. Maka 7 sampai 10 persiapan anak sudah rutin sholat, agar jangan sampai dipukul setelah 10 tahun nggak mau sholat. Faktanya mahasiswa saja, nah ya, sholatnya belum semuanya 5 waktu. Makanya ini PR bersama buat kita. Jangan sampai anak kita di rumah rajin sholat, ketemu temannya sholatnya berubah. Main ada azan 12, main ada azan 12. Maka setiap azan adalah momentum penting, nah, untuk kita ya menunjukkan bahwa kita segera siap-siap untuk sholat. Maksudnya bapaknya terutama ya, bapaknya udah siap-siap ke masjid, kan gitu ya, udah ganti baju, udah rapi, begitu azan. Jadi anak setiap azan lihat bapaknya udah siap-siap, ibunya mungkin udah mulai wudu dan lain-lain. Itu pemandangan yang akan masuk ke dalam pikirannya. Ya. Jadi muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinina wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Jadi jangan lupa begitu 7 tahun, maksudnya ingatkan. Kalau kita ke posyandu, kan yang datang ke posyandu masih di bawah 5 tahun ya. Yang dapat imunisasi di bawah 5 tahun dan lain-lain, sambil mengingatkan ibu-ibu. Dan lupa ibu-ibu ya. Nah, usia 7 tahun diajak sholat ya. Kalau mau ikut-ikut sholat usia 3-4 boleh, tapi nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, nggak usah dihukum anak 5 tahun kalau belum sholat. Kamu kok belum sholat? Apa hukum ya? Wah, padahal usia baru 5 tahun. Nah ini bahaya ya. Karena sholat membutuhkan konsentrasi ya, membutuhkan bacaan hafal, membutuhkan gerakan hafal. Maka Islam pun juga sudah mengetahui bahwa sebelum 7 tahun itu bukan pusat pikiran ya, tapi pusat perasaan. Jadi perasaannya yang dibangun ya, mencintai masjid, mencintai tradisi Islam ya, mencintai orang sholat, tapi belum diajak sholat, tapi perasaannya mencintai ibadah, mencintai Quran. Ini pusat perasaan. Di atas 7 baru pusat pikiran.
baru pikiran kita bangun. Nah ya, baru pikiran kita bangun. Maka di sini nggak perlu dimaksain belajar baca dulu, nggak usah belajar calistung dulu, ya. Harus dipaksakan dulu sebelum 7. Nah setelah ini baru kemudian kita persiapan menuju 15 tahun, ya. Kalau anak, ya maksudnya manusia, kalau 15 tahun meninggalkan sholat, nah itu ancamannya sangat besar, ya. Ancamannya sangat besar. Dan ibadah yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat, kan gitu ya. Adalah sholat. Oleh karena itu ini persiapan utama, ya. Nanti di pertemuan kesekian kita bahas. Mempersiapkan 10 sampai 15 tahun anak sholat adalah juga mempersiapkan dia untuk dewasa. Karena sholat mengajarkan 10 tanda kedewasaan. Nanti ada kita bahas. Jadi di sini pentingnya, gitu ya. Nah, lalu surat apa yang menunjukkan ini? Adalah surat Toha nomor 132. Surat Toha nomor 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, jadi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dalam mengerjakan sholatnya dan dalam mengajarkan sholatnya. Nah, ya, dalam mengajarkan sholat. Umur 3 tahun udah ikut-ikut pakai mukena, nggak apa-apa, gitu ya. Sholatnya 1 rakaat doang, sisanya guling-guling, kan nggak jadi masalah, gitu ya. Tapi anak mencintai sholat, melihat bapak ibunya sholat. Nah ini karena sebelum 7 tahun pusat perasaan itu masuk ke dalam perasaannya, ya. Jadi kalau 0 sampai 7 dia nggak pernah lihat orang tuanya sholat, nggak pernah lihat bapaknya buru-buru ke masjid, azan buru-buru wudu. Nah itu berat nanti tugasnya untuk memastikan dia 15 tahun ke atas itu udah terus sholat, gitu ya. Sehingga anak bertanya, itu Abi, nggak tahu ya. Papa, panggilannya apa biasanya? Ayah, abang, gitu ya. Kok udah azan masih santai-santai? Nah justru anak yang nanya. Kalau sudah begitu, nah itu kita bersyukur, alhamdulillah. Gitu. Ini azan dari tadi kok abang masih di rumah? Karena laki-laki hukumnya sholatnya di masjid. Kecuali ada uzur ya. Hujan gede, banjir. Nah, tapi prinsip utamanya laki-laki itu sholatnya di masjid. Perempuan prinsip utamanya sholatnya di rumah aja, gitu perempuan. Ya. Baik. Jadi surat Toha 132, ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Nah, ya. Jadi itu amanah. Karena ini amanah, maka ada panduannya, ya. Quran, Sunnah Rasulullah SAW itu memandu para orang tua untuk membimbing putra putrinya. Lalu tadi ada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina wa farriqu bainahum fil madolji. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka. Jadi memukul dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan sampai jalan terakhir, ya, jalan terakhir. Ketika semua sudah dipersiapkan, ya. Jadi kalau masih ada yang belum mau sholat umur 10, umur 15 ke atas, berarti fitrahnya, ya, belum tumbuh dengan sempurna. Nah, ya, harus ada yang dicek kembali. Fitrah mana nih yang belum tumbuh dengan sempurna? Kalau anak 15 tahun masih belum mau sholat, 18 tahun belum 5 waktu, ya, 19 tahun nggak mau sholat Jumat, berarti ada fitrahnya yang belum berkembang. Fitrah keimanannya belum berkembang.
maka menumbuhkan fitrah keimanan, terutama adalah 0 sampai 7 tahun. Perasaan. Ini mah udah waktunya sholat, ini perasaannya sudah mencintai sholat. Sering lihat ibunya sholat, ya. Sering lihat bapaknya ke masjid dan lain-lain. Itu masuk di situ. Baik, makanya kita kembali ke kertas ini. Nomor 1, anak adalah amanah dan investasi akhirat. Ya. Investasi akhirat. Ya. Kenapa? Karena kita butuh doa anak. Butuh atau tidak? Butuh. Kita hidupnya masih jauh dari sempurna, dosanya banyak, kesalahannya banyak, gitu ya. Maka kita membutuhkan doa dari anak-anak kita. Anaknya 1, doanya dari 1 anak. Anak 3, doa dari 3 anak, gitu ya. Maka makin banyak anak yang mendoakan makin banyak. Kalau anak-anak ya soleh. Jadi perjuangannya adalah mensolehkan anak-anak. Jadi 1, anak adalah amanah dan investasi akhirat. Tanggung jawab orang tua bukan hanya fisik, ya. Itu jelas tanggung jawab menafkahi, ngasih makan. Ya mungkin kalau yang kerja bapaknya, ibunya kan ngolah makanan di dapur, ya, mengolah keuangan, mengelola hari ini makan apa, bekal anak-anak apa, gitu ya. Udah dapat MBG semua? Belum. Oh belum sampai sini. Oh udah sempat? Baru mau. Disetop dulu. Dapurnya belum beres. Oh dapurnya belum beres. Daripada dapur asal-asalan ya. Mending dulu dapur beres. Ya. Nah, jadi kita kasih bekal juga bekal yang baik ya. Jangan kebanyakan ciki kan gitu ya. Yang banyakan ciki jangan kebanyakan. Ya. Kita ajarkan anak untuk terbiasa makanan sehat dari rumah. Ya. Tapi juga rohani, iman, akhlak dan takwa. Itu juga ya. Jadi bukan hanya menafkah fisik, tapi juga nafkah rohani. Baik. Lalu hadis selanjutnya, apa nih pemberian terbaik orang tua terhadap anak? Gitu ya. Apa pemberian terbaik orang tua terhadap anak? Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya melebihi adab yang baik. Jadi pemberian orang tua kepada anaknya yang terbaik bukan mobil, bukan surat tanah, nah, bukan ya. Tapi apa? Adab yang baik. Karena anak belajar dari adab yang baik, bukan adab yang buruk, bukan kekerasan, bukan marah-marah, bukan suasana mencekam. Adab yang baik. Nah, ya. Adab yang baik pada 2 sayap pengasuhan. Ada structure, ada uang, ada aturan, ada kelembutan. Ya. Jadi adab bukan berarti nggak ada aturan ya, apa-apa boleh bu, tapi 2 sayap pengasuhan. Ya. 2 sayap pengasuhan. Jadi ma'ana hala walidun waladan khairon lahu min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya melebihi adab yang baik. Melalui adab yang baik, terus-menerus kita memberi contoh yang baik dan lain-lain, itu anak akan melihat dan meniru. Anak akan melihat dan meniru. Karena anak belajar lebih banyak dari yang kita ucapkan atau yang kita lakukan. Anak lebih banyak belajar dari yang kita ucapkan atau yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Kita nyuruh sholat, kitanya nggak sholat. Iya, nggak bakal. Nah ya, anak belajar dari yang kita lakukan. Nah gitu ya. Jadi adab yang baik adalah pemberian terbaik kepada anak. Ya, pemberian terbaik kepada anak. Arba akan belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup